Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أثواره وعلى آله وصحبه يا نور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada suatu hari ketika setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal, Rasulullah tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba mengucap amin hingga 3 kali. Amin, amin, amin. Pada saat itu sahabat terkaget-kaget. Hadirin. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sebab apapun. Mengapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin hingga 3 kali?" Rasulullah pun bertanya balik kepada para sahabat, "Apakah kalian tidak mengetahui?" Para sahabat menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun menjawab dengan sebuah cerita singkat. Jadi Rasulullah bercerita bahwasannya ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Yang dilakukan malaikat Jibril adalah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pada hari ini tanggal 1 Syawal, aku ingin berdoa kepada Allah. Apakah engkau ingin mengamininya?" Maka Rasulullah pun mengatakan iya. Rasulullah akan mengamini doa yang akan dipanjatkan atau diucapkan oleh malaikat Jibril. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril ada 3, hadirin. Doa yang pertama adalah, "Ya Allah, aku pada hari ini tanggal 1 Syawal, aku berdoa, aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya orang atau anak yang durhaka kepada kedua orang tua." Bayangkan, ikhwah fillah rahimakumullah, doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, mungkin kalau kita sebagai manusia biasa yang memiliki banyak dosa, kalau berdoa belum tentu dijabah atau belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan, yang berdoa ini adalah malaikat Jibril, itu seorang malaikat. Lalu yang mengamininya adalah Rasulullah SAW. Maka doa ini doa yang sangat pasti mustajab, atau doa yang sangat mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bayangkan Rasulullah sendiri yang mengamininya. Doa yang pertama tadi yaitu, janganlah engkau ya Allah terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu Rasulullah pun mengamini doa tersebut. Sudah barang tentu kita semua di sini belum pasti merupakan seorang orang tua, tapi kita semua sudah pasti adalah seorang anak yang memiliki orang tua. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai anak meminta maaf, memohon ampun kepada orang tua kita, karena kita sebagai anak pasti dan sudah tentu memiliki banyak dosa kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu ini merupakan poin pertama yang kemudian harus kita lakukan ketika merayakan halal bihalal, yaitu meminta kehalalan kepada kedua orang tua kita. Kehalalan atas apa? Atas dosa, atas kesalahan, atas pembangkangan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, entah itu disengaja maupun yang kita tidak sengaja. Ikhwah fillah rahimakumullah, perlu kita ketahui kedua orang tua kita merupakan orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Maka dari itu sangat wajib untuk kita kemudian menaati setiap apapun permintaan ataupun
perintah dari kedua orang tua kita, kecuali satu, yaitu ketika permintaan atau permohonan itu merupakan permintaan atau permohonan yang mendurhakai Allah SWT. Selain itu kita wajib untuk kemudian mentaati atau mematuhi setiap apa yang mereka minta. Maka dari itu ketika kita melakukan pembangkangan atas apa yang mereka minta, itu merupakan suatu dosa yang amat besar. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda bahwasanya ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka dari itu dengan adanya momentum halal bihalal pasca Ramadan ini, maka yang pertama yang kita harus lakukan yaitu meminta maaf atau sungkem kepada kedua orang tua kita. Agar apa? Agar kita tidak termasuk kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua, yang kemudian puasa dan ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Karena lantaran kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, doa kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah yaitu, ya Allah, aku pada tanggal 1 Syawal ini berdoa kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka atau yang tidak patuh terhadap suaminya. Mengapa istri kepada suami? Karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Karena nanti kelak di yaumil akhir yang mempertanggungjawabkan seluruh apa, yaitu keluarganya, yaitu pemimpin rumah tangga, yaitu seorang suami. Tidak, yang ditanya bukanlah istri, bukanlah anak, tetapi seorang suami sebagai pimpinan rumah tangga. Maka dari itu sudah sepatutnya seorang istri harus patuh kepada suaminya. Maka dari itu di momentum halal bihalal ini, seorang istri haruslah meminta maaf kepada suaminya atas kesalahan ataupun hal-hal yang kemudian disengaja maupun tidak disengaja, yang kemudian sudah masuk kepada tataran pembangkangan kepada suami. Ikhwah fillah rahimakumullah, doa yang ketiga, doa yang terakhir yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah yaitu, ya Allah, pada tanggal 1 Syawal ini aku memohon kepadamu, aku berdoa kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memberi maaf kepada saudara muslim yang lain. Ikhwah fillah rahimakumullah, kalau doa yang pertama, doa yang kedua tadi yaitu poinnya itu meminta maaf, maka doa yang ketiga ini poinnya adalah kita yang memberi maaf. Sebagai seorang muslim, kita harus mau dan legowo menerima apapun kesalahan yang kemudian dilakukan orang lain kepada kita. Maksudnya legowo ini apa? Yaitu kita senantiasa selalu memberi maaf. Selalu memberi maaf. Tanpa orang itu harus meminta maaf kepada kita terlebih dahulu, tapi kita terlebih dahulu yang memberi maaf kepada mereka. Karena ketika orang meminta maaf, kita memaafkan, itu merupakan hal yang wajar, hal yang sudah sepatutnya kita lakukan. Tapi ketika orang itu tidak meminta maaf atau belum meminta maaf, lalu kita yang memaafkan duluan, itu merupakan amalan yang luar biasa di mata Allah. Apalagi orang yang kemudian senantiasa menzalimi kita, lalu kita senantiasa memberi maaf kepadanya. Itu merupakan karakter muslim yang kemudian diajarkan di dalam Islam, yaitu memberi maaf kepada saudara muslim yang lain. Maka dari itu, di momentum halal bihalal ini, kita senantiasa meminta maaf dan juga memberi maaf terhadap orang lain. Karena di momentum halal bihalal ini, harapannya kita sesama muslim, sesama saudara muslim kita sudah saling halal menghalalkan atas kesalahan, atas dosa, atas kezoliman yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, terhadap suami ataupun istri kita. Kita harus saling halal menghalalkan dalam hal kesalahan, kezaliman, atau hal-hal lain yang kemudian menyakiti hati saudara kita yang lain. Kita harus saling menghalalkan. Maka dari itu, saya Wahid Gali Hermansyah di kesempatan kali ini juga memohon maaf kepada saudara-saudariku semuanya.
apabila saya memiliki kesalahan, apabila saya melakukan hal-hal yang kemudian menyakiti hati saudara-saudari sekalian, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aizin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.